sejak tahun 2016 ya, pemerintah kabupaten lulus dalam satu asesmen bersama dengan Kementerian Kominfo waktu itu dalam 100 kota kabupaten di Indonesia yang menjadi sebagai pilot project Smart City di Indonesia. Dan kami lulus dalam asesmen tersebut dengan satu modal bahwa kita punya keinginan, kita punya kemauan, walaupun kami tidak punya apa-apa. Itu mulai dari nol. Kita waktu itu bersama-sama dengan Kementerian Kominfo, bekerja sama dengan Kompas Gramedia Group waktu itu, untuk bagaimana membuat semua kabupaten kota di Indonesia ini bisa mewujudkan kota yang smart, kota yang bisa membuat masyarakat itu dengan mudah dilayani oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat menjangkau pelayanan itu dengan mudah. Salah satunya adalah dengan aplikasi teknologi. Tetapi kita harus yakin bahwa smart city itu bukan saja suatu aplikasi, tapi bagaimana kita bisa mewujudkan suatu regulasi, membuat regulasi-regulasi yang baik, yang intinya adalah membuat masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan. Mimika satu-satunya di Papua yang mempunyai Mimika Command Center, ya, satu-satunya di Papua. Provinsi juga belum punya, kita sendiri itu. Dari situ kita bisa membuat semua data kependudukan, data keuangan, data semua tentang Mimika itu melalui Mimika Command Center. Dari Mimika Command Center juga kita bisa melihat seluruh situasi Kabupaten Mimika, walaupun belum sampai kabupaten, paling tidak di 5 distrik yang ada di Mimika, yang di sekitar kota ini kita bisa lihat. Sehingga ke depan kita berharap hasil dari Mimika Command Center kemudian kita akan kirim ke instansi-instansi terkait seperti kepolisian, perhubungan, dan lain-lain, supaya bisa mereka mengawasi semua segala sesuatu itu hanya melalui teknologi. Ini yang kita harapkan. Masyarakat ke depan juga saya berharap bisa mendapatkan pelayanan yang mudah dengan adanya Smart City. Saat ini juga mungkin satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua yang sudah mempunyai satu tim khusus untuk membuat percepatan pembayaran digitalisasi secara digital, pembayaran elektronik. Dan kita mengharapkan agar ke depan nanti semua pembayaran pemerintah itu bisa melalui elektronik saja. Ada beberapa yang sudah melakukannya dan juga masyarakat bisa melakukan itu semua hanya melalui handphone. Dan ini sudah terwujud seperti PBB, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Itu sudah kita wujudkan untuk sementara ini. Belum bisa semaksimal mungkin. Nah, ini kan ditunjuk sebagai salah satu klaster untuk PON. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kami, bahwa dengan adanya PON di Mimika ini bisa pasti otomatis ya, kita pasti jaringannya akan diperbaiki, kapasitas bandwidthnya akan ditambah dan lain-lain, sehingga ini ada efek baik untuk percepatan Smart City di Kabupaten Mimika. Dengan adanya PON, ini satu keuntungan bagi kami supaya jaringan-jaringan ini akan diperbaiki untuk kepentingan PON, tetapi otomatis juga bisa menambah hal yang positif untuk kepentingan Smart City. Jadi efek PON kepada perkembangan Smart City di Kabupaten Mimika tentunya sangat positif. Dan kita berharap mari kita sama-sama dukung agar perkembangan Smart City, perkembangan teknologi dengan jaringan-jaringan yang cukup baik, dengan kita bisa mengakses dengan cepat, mengakses juga internet, katakanlah demikian, dengan cepat, tanpa harus kita susah lagi, besok sesudah PON. Jadi kalau PON, harap sesudah PON ini jaringan bukan berkurang, tapi tetap akan membaik sehingga perkembangan Smart City ini akan lebih baik. Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya membangun kerjasama dengan mitra terkait, membangun Telkomsel, untuk kita bekerja sama membangun jaringan yang dibutuhkan dengan Telkomsel maksudnya,
sehingga daerah-daerah yang belum terjangkau ini dalam waktu tidak terlalu lama juga kita sudah bisa, artinya masyarakat juga bisa menggunakan jaringan itu, sistem ini dengan baik. Ada beberapa wilayah yang pada tahun 2019 itu kita sudah bangun beberapa BTS, dan kita pemerintah membangun sarananya, yang mengoperasikan itu adalah pihak Telkomsel. Jadi kerjasama ini sudah terbangun dengan baik dan sementara ini berjalan dengan baik. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin dirasakan belum, kami kedepannya pasti akan kita berusaha untuk bagaimana caranya supaya semua orang yang datang ke Mimika bisa menikmati sarana ini. Dukungan Telkom untuk kesuksesan penyelenggaraan PON sudah mulai dilaksanakan dari rencana PON sebelumnya tahun 2020 ya. Kami sudah bergerak saat itu, tetapi karena dipending atau ditunda sehingga memang kami sempat stop. Dan mulai bulan Maret atau April kemarin kami sudah mulai melaksanakan pembangunan akses untuk menuju ke venue-venue yang akan dilaksanakan cabang-cabang olahraga untuk pertandingan ya. Di samping itu ke beberapa akomodasi hotel maupun non-hotel. Artinya dukungan untuk kesuksesan pelaksanaan PON ini ya sebagai bagian dari isi Telkom Group secara umum untuk menyukseskan PON 2020 khususnya klaster Mimika ya. Secara umum pembangunan di 4 klaster yang ada ini baik Jayapura, Mimika, Merauke, Sentani sudah bergerak bersama-sama dari sebelum PON, rencana PON tahun 2020 dan dilanjutkan bulan Maret kemarin. Jadi pembangunan akses ke tempat-tempat atau lokasi venue itu sudah berjalan dan sudah digunakan untuk mendukung ya. Di antaranya yang sudah berlangsung adalah venue futsal, panjat tebing, basket. Itu salah satu contoh-contoh layanan yang sudah kami berikan, termasuk di beberapa akomodasi yang baik itu hotel maupun non-hotel. Support Telkom Group dalam rangka PON Papua khususnya di Timika. Jadi sejak tahun lalu 2020 Telkom telah ditunjuk oleh PB PON ya gitu ya, PB PON untuk sebagai platinum official partner gitu ya. Jadi memang benar-benar kami akan all out untuk mendukung suksesnya PON di Papua, khususnya pada saat ini kita berbicara dalam konteks untuk Timika gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan persiapan dari awal tahun 2020 di awal pandemi kemarin kami sudah melakukan survei gitu ya ke Timika dan ke Merauke dan Jayapura. Jadi semua tim Telkom dari Makassar turun ke lapangan untuk mempersiapkan jaringan yang akan digunakan untuk PON, termasuk survei untuk lokasi-lokasi venue. Kemudian karena belum jadi di tahun 2020, kami tetap optimis untuk itu akan terjadi, dan settingan kami terjadi di tahun 2020. Jadi sebetulnya di tahun ketika ditunda ke 2021 tidak terlalu banyak lagi effort yang kami keluarkan. Jadi ketika di bulan Maret kemarin sudah dibilang untuk siapkan akan dilaksanakan di bulan Oktober ini, kita tidak terlalu banyak effort, tetapi memang dalam penyiapannya kami juga sangat tergantung dengan kesiapan dari venue-venue yang ada gitu ya, karena untuk penempatan perangkat jaringan yang akan kita tarik itu sangat tergantung dengan kesiapan venue. Oleh karena itu
kami memang ada beberapa mungkin yang kawan-kawan juga mengalami ya, barangkali ada mengalami gitu ya, mungkin kendala itu akan kami perbaiki. Artinya ini akan menjadi improvement bagi kami gitu ya, untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan. Dan tadi sudah disampaikan kami mempunyai ini ya, tim ya, tadi tim dari Makassar, jadi dikirim itu untuk Timika saja itu hampir 100 orang untuk datang mengawal event ini gitu ya di Papua ini. Agar selama Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 ini berlangsung secara khusus di Mimika, kita tetap sehat dan selalu jaga kesehatan dan selalu taat pada protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Salam olahraga jaya. Papua olahraga bisa. Mimika siap. Mimika siap.